Bang. Hari ini ketemu dengan siapa aja nih Pak? Acaranya apa? Hari ini kami ada rapat sebenarnya di tempat ketua umum, terus ya melanjutkan rapat-rapat soal calon-calon kepala daerah. Kan besok tanggal 8 kan sesuai rapat pleno kan kami akan mengumumkan secara bertahap. Kemarin klaster pertama 18 Juli, kemudian tanggal 8 Agustus besok, kemudian 18 Agustus sama terakhir 26 Agustus. Nah jadi besok siapa-siapa aja ya mau dirapatkan sekarang. Nah sementara nanti kita mau terima calon gubernur dan wakil gubernur untuk Sulawesi Selatan, Pak Andi Sudirman sama Ibu Fatma ya, mau silaturahim, terus kemudian penyerahan SK calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar sama Pak Nyanyang. Rencananya itu aja malam ini. Pak, emang kalau rapatnya hari ini mau ngomongin soal apa sih, khusus pilkada mungkin pilkada di Jakarta gitu? Pilkada, semua pilkada. Jadi kan kami sebetulnya rapat ya minimal 2 minggu sekali, minimal tergantung waktu ketua umum. Dan besok karena tanggal 8 Agustus kan harus ada yang diumumkan, makanya harus diputuskan malam hari ini. Ada bocoran barangkali? Barangkali ada bocoran? Yang diumumkan ya nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Di daerah mana aja Bang? Daerah mana aja? Kan kemarin yang pertama kita baru umumkan ada 10 ya. Ya. Terus kemudian kabupaten kotanya waktu itu 31. Rencana besok kabupaten kotanya ada 300. Provinsinya tergantung rapat malam ini. Termasuk Jakarta nggak? Termasuk Jakarta nggak memilih? Semua agenda dibahas pada malam hari. Semua daerah dibahas malam hari ini. Bocorannya kalau untuk Jakarta di mana? Siapa Pak? Kan udah Pak RK dengan siapa nanti? Cawagupnya belum. Kan seperti saya bilang begini ya. Kan kalau untuk menetapkan fix pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan itu ada tahapannya, dan biasanya itu tahapan terakhir dalam penetapan pasangan itu. Nah tahap yang paling pertama kan adalah memastikan, menegaskan, memutuskan secara bersama siapa calon kepala daerahnya. Nah kita kan sudah, kalau secara logika Golkar begitu kita memberikan penjelasan, announcement bahwa Golkar memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi, maka otomatis kan tiket yang selama ini diberikan kepada Ridwan Kamil yang ada 2, Jawa Barat dan Jakarta, maka kan yang Jawa Barat sudah invalid, maka yang valid tinggal di Jakarta. Nah tapi kan seperti juga yang sering saya katakan, keputusan akhir itu kan tentu Golkar karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju akan membicarakannya bersama dengan pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Nah alhamdulillah secara informal sepertinya nama Ridwan Kamil sudah diterima. Jadi kan prosesnya itu kan Golkar yang mempropos nih sekarang, mempropos nama Ridwan Kamil ke Jakarta, ke semua partai politik ya, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah alhamdulillah semua yang berada di Koalisi Indonesia Maju menerima. Dan juga begitu di luar yang Koalisi Indonesia Maju merespon secara positif. Nah ini yang sekarang sedang kita matangkan ya, partai-partai politik yang menerima secara positif, yang menanggapi secara positif proposal yang disampaikan oleh Golkar. Mudah-mudahan nanti jadi proposalnya Kim, ditambah juga nanti oleh teman-teman partai politik yang lain. Nah baru nanti setelah diputuskan secara bersama, oke fix, misalnya mereka menerima Ridwan Kamil sebagai calon kepala daerah, baru kita bicara sama-sama siapa yang akan menjadi calon wakil kepala daerahnya, calon wakil dengan gubernur. Cawagupnya itu? Duet dengan Kaisang dong berarti? Pak Bahlun berarti udah invalid juga atau gimana? Oh belum. Kan waktu itu kan kita memang merekomendasikan menyebut pertama kali nama Pak Bahlun itu kan sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Tapi seminggu setelahnya kan kami mengeluarkan juga surat instruksi. Tulisannya waktu itu bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Nah otomatis karena memang kita sudah punya kecenderungan atau sudah Golkar ya mengusung Ridwan Kamil, maka tiket yang untuk bakal calon gubernurnya kan sudah invalid. Jadi tinggal
bakal calon wakil gubernur. Oh, I see. Nah, nanti kita akan bicarakan sama-sama. Ya, bisa saja nama-nama yang selama ini sudah berkembang. Kan saya juga waktu itu mendorong ya supaya teman-teman Koalisi Indonesia Maju juga memunculkan kader-kadernya ya. Muncullah nama Pak Kaisang dari PSI. Kemudian kita mengusulkan tambahan namanya Pak Yusuf Hamka. Kemudian PAN waktu itu mengusulkan Ibu Zita ya. Nah, saya waktu itu mendorong kan ada Gerindra namanya Pak Ariza Patria gitu. Dan nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil bersama dengan partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang nanti akan bergabung. Jaki Iskandar gimana? Katanya ada tawaran dari mengambil dari PKS. Kamera boleh Pak. Siapa? Kamera boleh Pak. Bacawagusnya Pak Ridwan Kamil katanya kabarnya dari PKS. Ya, kami membuka diri kan Golkar udah mengusung calon gubernurnya ya. Nah, kami lebih menyerahkanlah kepada partai-partai politik yang lain ya, terutama yang ada di Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Demokrat, PAN gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang bergabung, ya kami menerima saja siapa yang menjadi kesepakatan dari pimpinan partai politik yang nanti mengusung Ridwan Kamil untuk menjadi wakilnya. Kami terbuka siapa aja, dari partai mana saja. Jaki Iskandar gimana Bang nasibnya Bang? Siapa? Jaki Iskandar kan juga dapat surat rekomendasi juga tugas. Oh ya, jadi ya otomatis begitu Saudara Ridwan Kamil sudah mau kita putuskan di Jakarta, maka nama Erwin Aksa, nama Zaki Iskandar sebagai bakal calon gubernur otomatis juga sudah invalid. Pak, kemarin kan ada statement kalau Mas Kaisang siap untuk melawan Pak RK dan juga siap melawan Pak Anies nih Pak. Nah kalau misalnya seandainya nama Mas Kaisang bukan yang dipilih terus kemudian akhirnya melawan gimana Pak? Kamera boleh Pak. Ya, Kamera boleh Pak. itu kan kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai politik ya. Kami kan nggak bisa mengintervensi. Kalau ada partai politik yang mengusung calon tertentu, apalagi itu kadernya gitu. Ya itu bukan wilayah kami. Tapi sekarang kami sedang fokus. Golkar sudah mendorong mengusulkan nama Pak Ridwan Kamil. Makasih ya. Ada nama Ya, sekarang sedang kita godok. Ya, memang sudah ada kesepakatan. Insya Allah calon wakil gubernur dari Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu berasal dari kader Partai Golkar. Ya. Dan sekarang kami sedang menggodok ya, termasuk malam ini mungkin salah satu yang dibicarakan siapa nama yang nanti akan kita usung yang dikeluarkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Pak Deddy Mulyadi. Masuk Bu Atalia nggak sih Bang Doli? Ya macam, ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sajili yang kedua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi, dan itu nanti pada akhirnya juga diputuskan secara bersama dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju atau yang menambah dukungan terhadap pasangan itu. Terima kasih. Oke, ya.